Alam itu ternyata mengajarkan kita kehidupan yang kecil itu menjadi besar hanya karena satu rumput. Itu bapak saya ngomong. Hari ini kamu tidak jadi apa-apa karena kamu hanya sebuah biji. Tapi nanti ketika kamu ditanam oleh orang yang benar dan ditanam di tanah yang benar, kamu akan tumbuh. Kon saiki duduk sopo-sopo, tapi nek kon wis tuwek, kon akan jadi sopo-sopo. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Nama saya Abdul Rohim. Nama alam saya Bimbi. Jadi saya itu hobi dengan yang namanya kegiatan alam. Naik gunung, traveling, dan alhamdulillah hampir semua gunung di Indonesia sudah pernah saya daki. Kecuali satu, Papua. Saya kebetulan seorang ASN. Saya bekerja di SMP 2 Gelagah dan saya sudah punya istri 1, anak saya 3. Tapi kalau untuk urusan naik gunung sampai saat ini saya siap, tenaganya masih kuat. Kebetulan saya di Banyuwangi ini mempunyai usaha namanya Orizais Outdoor tentang penyewaan alat-alat camping terlengkap dan termurah di Banyuwangi. Buktikan. Nah, sedikit cerita kenapa saya buka usaha seperti ini. Walaupun saya itu seorang ASN, saya itu seneng naik gunung dulu ketika masih bujang. Naik gunung itu hampir setiap minggu. Kenapa saya suka naik gunung? Karena memang mungkin jiwanya ada di alam. Saya senang petualangan. Bahkan dulu ketika sudah naik gunung, patah kaki, tangan patah, punggung patah itu sudah biasa. Tapi tidak akan menjadikan kapok buat saya. Dulu ketika masih kecil, memang saya dari keluarga tidak mampu. Bapak saya seorang tukang batu, ibu saya hanya seorang pembantu. Saya pernah ditawarin sama bapak saya begini, "Him, gue sekolah apa kerja?" Saya jawab, "Sekolah, Pak." "Ya wis, boleh sekolah, tapi harus pulang membawa rapot ranking 1. Ranking 2 berhenti sekolah." Akhirnya dengan ketakutan itu kepada bapak saya, alhamdulillah saya sampai SMA selalu menjadi juara 1, ranking 1. Dan saya sekolah tidak pernah bayar karena beasiswa saya itu dapat 4. Beasiswa tidak mampu, beasiswa prestasi, beasiswa dari bank, dan beasiswa dari negara. Semuanya itu untuk menanggung sekolah saya. Saya di SMP Giri itu sering diikutkan olimpiade sama guru-guru, olimpiade matematika dan olimpiade sains. Dan alhamdulillah sampai juara nasional. Tahun 2000 saya olimpiade nasional matematika di Cibubur. Lulus, mendapatkan mendapatkan danem tertinggi, matematika tertinggi dulu 8,92 tertinggi sekabupaten. Masuk SMA Gelagah, mendapatkan banyak prestasi di sana. Nah, di situ hobi saya sudah mulai terbuka. Saya SMA itu hampir tidak pernah pulang. Senin misalkan gini, kan ekstranya kan banyak di sana. Ada takmir, ada pramuka, ada PMR, ada PA, OSIS, mading, itu saya ikuti semua. Hampir tidak pernah pulang. Pulang sekolah sebentar, langsung balik ke sekolah. Pulang sekolah sebentar, balik lagi ke sekolah, seperti itu. Di situ yang paling menyenangkan ternyata pecinta alam. Nah, disitulah saya mulai terbentuk. Akhirnya pecinta alam, ikut-ikut, jadi junior, ikut naik gunung. Ya gunung sini sih sebetulnya masih kok menyenangkan sekali. Dan saya juga ikut pramukanya tapi tidak di sekolahan, di Saka Bayangkara Polres Banyuwangi. Dan kebetulan ketika saya di sana, saya langsung jadi ketuanya di sana langsung. Ketua Dewan Saka namanya. Tapi kegiatan pecinta alam tetap terus lanjut. Setelah lulus SMA, saya menganggur. Karena memang basic orang tua saya tidak ada. Jadi saya disuruh kuliah, tidak punya uang. Saya mau daftar akpol juga begitu, terkendala dengan uang. Akhirnya semua harapan sirna dalam alam. Pulang-pulang ya ayah saya marah. Pentung sudah siap, tekon dikon. Itu ayah saya. Tapi yang penting kalau ayah saya itu kon budal selamat, mulai selamat. Setelah itu saya aktif di Kwarcap. Kwarcap itu kantornya pramuka. Di situ saya kebetulan jadi ketua DKC namanya. Ketua DKC Dewan Kerja Cabang, ketuanya pramuka, SMP dan anak-anak kuliah se-Kabupaten Banyuwangi. Itu saya.
Di situ saya mengikuti kegiatan mulai Jambore Nasional, Raimuna Nasional, itu kurang lebih 5 kali kegiatan nasional. Saya pernah mengikuti itu, rentan waktunya kurang lebih 10 tahun. Saya 5 kali kegiatan nasional, kegiatan provinsi lebih banyak, kabupaten lagi lebih banyak. Apakah saya dapat uang di situ? Jawaban saya tidak. Yang saya dapatkan adalah pengalaman. Ketika saya ada kegiatan saat itu, namanya kegiatan Diklatsar. Di situ itu sayalah, mohon maaf ya, saya ini orang yang paling seneng kalau pipis sembarangan, kalau berak sembarangan, karena di alam. Akhirnya ada julukan namanya Bimbi. Padahal Bimbi itu artinya, kalau daerah Jawa Barat, plat kelamin, Bimbi, Mas Bimbi, akhirnya kemana-mana. Bahkan orang Bali pun mengenal saya, beli Bimbi, beli Bimbi, ya, Bimbi. Jadi seperti itu julukan saya itu, Diklatsar. Diklatsar itu kita kurang lebih 23 hari Diklatsar di Mojokerto, daerah Pacet. Saya tidak pernah percaya kalau kegiatan camping, kegiatan alam, ada anak kesurupan. Saya tidak pernah percaya. Tapi ketika saya melihat itu asli, saya baru percaya. Ini ada spiritual yang memang tidak akan saya sebutkan di mana gunungnya. Saya diberitahu sama orang sesepuh di sana, orang yang rumahnya telahir setelah itu hutan, bilang begini kalau saya, Mas, kalau sampean berangkat jam 6 pagi, sampai nyampe di lapangan ini namanya, itu mesti maghrib. Saya awal nggak percaya itu. Maksud sih, nanti kalau sudah di sana, tolong jangan keluar. Kalau sudah kegiatan di luar, ndang marekno, ndang selesaikan. Setelah itu masuk tenda, jangan keluar-keluar. Ada apa Pak? Sudah, pokoknya jangan keluar. Begitu ngomongnya. Alah, oh boy, saya bilang begitu. Akhirnya saya sendiri naik berempat sama teman saya. Kok delalah jam 4:30 nyampe sana, nyampe tempat yang dimaksud orang tadi. Lapangannya luas, kayak lapangan gitu. Kita diriin tenda, kita masak, kita pokoknya bersih-bersih. Setelah itu saya nurut, tidur. Jangan buka tenda, jangan kelihatan, jangan buka api unggun dan sebagainya. Kok delalah? Karena saya itu tukang kencing, kencingnya itu sering. Jam 11 malam saya bangun. Jam 11 malam bangun itu, kok di luar yang mulanya gelap sekali, terang benderang. Pasar malam, persis pasar malam. Saya kan kaget. Loh, kan mau, tadinya kan ini gelap. Kok begini? Nah, saya penasaran lah. Karena ini kebelet panggilan alam, pengen pipis. Saya bukalah sedikit jendela si tenda. Di luar itu banyak orang berdagang. Orang ya, orang, beneran orang, bukan setan, bukan kuda, bukan apa, bukan macan apa, orang dengan mata saya sendiri. Teman berdagangnya konvensional seperti pedagang zaman dulu, bukan kayak sekarang. Sekarang kan model ada payungnya kan begitu. Kalau itu enggak, model konvensional, tapi terang sekali. Karena ketakutan yang diomongkan sama bapak yang tadi pesannya itu, akhirnya saya tahan sampai pagi. Walaupun jujur saya ngompol saat itu. Paginya saya ngomong, ini belum nyampe puncak saat itu, masih di lapangan ini, belum nyampe puncak. Paginya sebetulnya mau ke puncak. Ngobrol, ini dalam bahasa Jawa ya. Leh, ketok kon mau. Ketok. Apa? Pasar. Waduh. Nah, terus piye? Munggah. Gak. Pulang. Kita pulang. Gak nyampe puncak. Kita anggap kita ada di puncak. Sudah selesai. Itu spiritual kita. Dan seperti itu akhirnya dengan adanya kejadian kayak gitu, saya percaya dengan yang hal-hal yang tidak diperkaca, yang tidak dilihat dengan kasat mata. Dan mohon maaf, dari kejadian itu ibadah saya itu full. Sebetulnya dulu kadang subuh gak sholat, kadang maghrib lupa.
Karena alam itu ternyata mengajarkan kita kehidupan yang kecil itu menjadi besar hanya karena satu rumput. Itu bapak saya ngomong. Hari ini kamu tidak jadi apa-apa karena kamu hanya sebuah biji. Tapi nanti ketika kamu ditanam oleh orang yang benar dan ditanam di tanah yang benar, kamu akan tumbuh. Kon saiki duduk sopo-sopo, tapi nek kon wis tuwek, kon akan jadi sopo-sopo. Jadi seperti itu. Ketika saya menikah sama istri saya ini, saya dikomitmen, Mas, saya mau menikah dengan kamu, tapi dengan syarat rokokmu dihilangkan, kegiatan alammu dihilangkan. Padahal ini jiwa saya. Saya tidak mikir 1000 kali, saya tidak mikir 2 kali. Siap. Walaupun hobi saya pecinta alam, hobi saya keliling-keliling, hobi saya kemana-mana, harus saya hilangkan. Siap. Cuman yang tidak mengenakan adalah kegiatan alam saya yang harus hilang. Karena di rumah ada alat masih, ya mungkin ada tas 2, mungkin ada matras 3, sepatu 1, tenda mungkin ada 2. Lah temen pinjem tenda, temen pinjem. Ini makanya kalau jenengan ini punya teman itu, penjahat paling jahat itu teman. Ingat kata-kata saya ya, penjahat paling jahat itu teman, bukan maling tapi teman. Teman saya pinjem tenda, dipinjem selama seminggu nggak balik, selamanya nggak balik. Tendanya di mana? Aku lagi dekek. Alasannya itu sudah A, sudah B, sudah C. Kalaupun dia itu mau ngomong tak ganti dah, andai kan abang-abang lambe, mungkin pemanis saja, tak ganti dah, mungkin saya lega. Itu nggak ada kata-kata seperti itu, nggak ada. Kok nggak balik-balik tenda itu, padahal saya belinya sangat berat itu. Nah, akhirnya suatu ketika ada teman lagi, salah satu mau pinjem lagi. Aku nyeli sepatunya ta, rong dino ae, arep nang ndi? Aku arep kemah ning kene. Aku gak minjamkan. Aku nyewakno. Gelem gak kowe? Istri saya dengar. Mas, jarene wis gak ada ngene. Tidak ada kegiatan perkemahan. Kok iki dilanggar? Aku gak kemah, Bun. Aku nyewakno. Gak usah ada kegiatan camping saat itu loh ya. Wis ta. Sik, iki tak sewakno. Delok sedina. Ya wis, cobaan saya. Engkau barangmu hilang mana? Saya kan juga takut karena trauma dengan tenda yang hilang tadi itu. Akhirnya sewa, ada lagi. Saya rembuklah dengan istri. Bun, aku tak nyicil tuku tenda. Gak usah. Yo, iki kurang. Iki kurang dengan bujuk rayu yang sangat mau akhirnya. Tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan istri saya sudah tahu sendiri hasilnya. Akhirnya sampai sekarang ya seperti ini. Kurang lebih saya punya unit 300 tenda sampai saat ini. Ya tapi orang nyewain itu pasti ada plus minusnya. Saya nyewakan lampu kayak gini, ini 5.000, itu ditawar 2.000 di Banyuwangi. Ya ini di Banyuwangi loh ya, Banyuwangi. Ini 5.000, sewanya 5.000 per 24 jam, ditawar 2.000. Dan saya punya ide seperti ini, saya coba, ternyata saya jalan. Resikonya hilang. Saya nyewain kamera ini, tapi bukan kamera ini, sudah saya jual. Kamera SLR. Itu kok saya nyewain, saya lupa nyatet nomor HP-nya. Dan saya lupa juga narik identitas untuk jaminan. Hilang. Itu selama 40 hari berdoa semoga kembali. Kembali. Karena saya pusing ya, saya itu orangnya kalau sudah pusing itu selalu manggil dukun pijet buat pijet badan saya biar refresh. Pas pijet itu ada orang datang. Ternyata bapaknya yang minjem ini. Ini kalau saya sewakan 100.000, dipakai 40 hari, dikali 40, berarti kan 4 juta. Hampir belinya sama. Orangnya itu kesini bawa uang 4 juta.
Mas, ini sewanya 40 hari. Saya kaget. Loh Pak, Bapak siapa? Ini yang dulu namanya si A, pinjam kamera, kok nggak balik? Dia takut kembalikan Mas. Seperti itu katanya. Oh iya Pak, ini saya hitung itu 40 hari. Sewanya berapa Mas? Ya dikali 100 Pak, 4 juta. Kalau saya terima 4 juta, saya kan bisa beli kamera baru. Kan begitu logikanya. Saya ambil 500.000, selebihnya saya kembalikan. Karena saya mikir, kalau saya di posisi beliau juga, mungkin apakah saya harus membayar dengan 4 juta? Kan mending saya belikan kamera baru. Saya kepikiran ini sekitar 2014, seiring dengan adanya tesan CPNS dulu. Ya 2014, sekitar 2014 sampai sekarang. Dan saya, Orizais ini lebih kondang di luar daerah Banyuwangi daripada di Banyuwangi. Orang di Jakarta, orang di Tangerang itu kalau mau ke Banyuwangi itu pasti ingatnya Orizais. Orizais itu dari bahasa Latin, biologi. Kebetulan saya itu orang biologi, saya sarjana biologi. Orizais itu artinya padi. Padi itu kan rumput sejenis masuk dalam genus rumput-rumputan. Padi itu. Cuman padi itu memiliki buah, namanya gabah. Ketika padi itu semakin tinggi, dia tidak semakin berjejak seperti ini, tapi dia semakin menunduk. Jadi harapan saya Orizais itu, ketika sudah tinggi, saya tidak akan menyombongkan diri, tapi saya akan terus menunduk untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Tidak ada yang bisa disombongkan dalam hidup ini. Kita semua sama kok. Saya punya teman dari Kalimantan, ikut ke Malaysia. Ngapain? Ya jalan-jalan gitu. Dan sepatu. Nah disitulah mulai ngerambah, diajak temen sih sebetulnya, jalan ke sana, ke Malaysia, jalan ke sana, Singapura, sana ya nyari Vietnam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dari segi harga sih hampir sama dengan Indonesia, cuman menangnya itu saya jalan-jalan di sana. Udah itu aja. Jadi rata-rata sepatu yang di sini itu semuanya impor. Tidak ada yang, ya ada sih yang buatan Indonesia itu ada, cuman sedikit. Jalan-jalan ke luar negeri ternyata enak dan tidak enak. Marketing yang saya gunakan itu kebetulan via medsos. Itu di Instagram Orizais, @Orizais, ORYZAIS. Your hobby make your money. Jadikan hobimu menjadi uang. Jadi begini, maksudnya, ketika kita bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika kita bekerja sesuai dengan hobi kita akan gampang untuk mendapatkan uang. Kalau sampean bekerja itu tertekan, maka uang sebesar apapun tidak akan menjadi bahagia. Menurut saya tuh uang itu ada dua, uang bahagia dan uang sengsara. Kok bisa? Kalau uang bahagia itu uang yang Anda dapatkan dari apa yang menyenangkan di hati Anda lakukan, Anda dapat uang. Padahal sampean udah seneng, gitu. Sampean sudah senang dengan itu. Walaupun tidak dapat uang juga sampean sudah seneng. Itu dapat uang juga, tambah seneng. Tapi nek uang sengsara, sampean kerja ini penuh dengan tekanan, tidak sesuai dengan apa yang sampean harapkan,
sampai dapat uang banyak, itu uang tekanan. Walaupun akhirnya sampai dapat uang banyak, itu terasa, wah tenang, uang saya sudah banyak. Tapi sampai tertekan. Orang yang tertekan, kerjanya semakin ditekan, saya yakin cepat mati. Saya itu terinspirasi memang dengan kisah hidup istri saya. Istri saya ini juga sama dengan saya, basicnya orang yang tidak mampu. Orang yang ekonominya tidak mampu. Cuman saya akui istri saya ini ibadahnya sangat kuat. Dan dia itu menerima apapun itu rezekinya. Misalkan rezeki saya 10.000, dia menerima. Misalkan dia menerima rezeki 10 juta, dia menerima. Dan istri saya itu adalah satu-satunya orang yang mampu membuat dan membagi rezeki saya ke semua orang. Makanya kata istri saya begini, berapapun kekayaan yang kamu punya, kalau kamu jadi manusia, kamu akan kurang. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu akan lebih. Itu istri saya ngomong seperti itu. Saya bingung menerjemahkan itu. Kalau kamu jadi manusia, laku sopo? Bukan manusia. Kalau kamu menganggap manusia, berarti kamu menganggap kamu itu orang hebat. Tapi kalau kamu menganggap orang biasa, bukan siapa-siapa, maka kamu akan memaklumi dan mensyukuri itu semua. Itu istri saya bilang seperti itu. Oke, teman-teman sekalian yang penghobi atau pegiat alam, sebetulnya Banyuwangi itu sangat indah. Masih banyak tempat yang mungkin belum Anda pernah eksplor. Saya pernah punya satu tempat kenangan yang membuat itu tenang. Mungkin sampai saat ini tempat itu tidak akan berubah. Saya menandainya Mr. X. Mr. X ini tidak ada yang tahu, orang dimanapun Banyuwangi belum pernah tahu. Karena mungkin hanya saya saja yang tahu, yang pernah camping di situ. Tempatnya itu wasri, enak, dekat air, pemandangannya bagus, jauh dari mana-mana, sinyal ponsel pun tidak ada, kemungkinan binatang buas pun tidak ada di sana. Itu ada di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu masih banyak tempat yang belum Anda eksplor. Kalau jenengan pegiat alam, yuk kita sharing bagi-bagi ke sini. Nanti tak tunjukin tempat-tempat yang bagus sekali di Banyuwangi. Teman-teman sekalian, nanti begini. Kalau Anda itu pegiat alam, PA ya mungkin. Julukannya PA. PA itu bisa pecinta alam, bisa perusahaan alam, bisa penikmat alam. Anda yang mana? Pesan saya, kalau memang Anda menempati area camp di situ atau mungkin berkunjung di situ, tolong sampahmu masukkan kantongmu. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda semua ini merasa pegiat alam, tidak punya alatnya, tidak usah beli. Karena apa? Alatnya mahal. Sewa saja di Oryzais Outdoor. Banyak. Ya. Dan kalau Anda masih remaja dan jiwa Anda ini sudah terpanggil di alam, fokuskan bahwasanya saya bagian dari alam. Kalau tidak seperti itu, kamu akan cuma setengah-setengah jadi di alam. Setengah-setengah maksudnya gimana? Jadi orang setengah-setengah itu, setengah-setengah menjadi alam itu, contoh simpel saja, meninggalkan bekas campingmu itu adalah orang setengah-setengah di alam. Kamu habis camping, bersih-bersih, sampahnya di situ. Kamu bukan orang alam. Tapi nek bersih, awal mula begitu, kamu tinggalkan begitu, itu baru orang alam. Udahlah, yuk. Ini alam sudah panas banget, kita jaga bareng. Saya Rohim, owner dari Oryzais Outdoor, persewaan alat camping di Banyuwangi, terlengkap, termurah. Semoga kita bertemu di lain waktu. Salam rimba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.